Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Puji Lestari, NIM 221102040006. Perkenalkan, nama saya Sari Dwi Amanda, NIM 221102040011. Kami dari kelas Hukum Pidana Islam HPI 1. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas pengantar hukum Indonesia yang berjudul Seberapa Penting Hukum Bagi Kita. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu hukum. Sampai saat ini, para sarjana hukum dan para ahli hukum belum menetapkan mengenai definisi hukum secara utuh, tetapi tetap ada titik taut di setiap pengertian yang dirumuskan. Menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan yang bersifat teratur namun mengikat dan menghakimi masyarakat. Pengertian hukum menurut SM Amin adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum menurut Plato yaitu segala peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur yang mempunyai sifat mengikat hakim dan masyarakat. Immanuel Kant, filsuf Jerman abad 18, pernah menulis dalam bukunya yakni Nonsens die Juristen and Definition zu ihrem Begriff von Recht. Masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Menurut Profesor MRD LG van Apeldoorn dalam bukunya berjudul Endling to the Study van het Nederlands Recht menyatakan tidak mungkin memberi suatu definisi tentang apakah itu hukum. Sedangkan menurut Dr. W.L.G. Limair, mantan guru besar University van Indonesia dalam bukunya Het Recht in Indonesian menyatakan bahwa kesulitan dalam mendefinisikan hukum karena hukum mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak sehingga tak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu definisi. Selanjutnya adalah ciri-ciri hukum memiliki ciri-ciri yaitu 1. Mengatur setiap perilaku masyarakat. Baik hukum nasional maupun hukum internasional, hukum harus memiliki sikap yang mengatur. Kedua adalah hukum bersifat memaksa dan mengikat. Maksudnya adalah hukum yang berlaku harus dipatuhi dan ditaati oleh semua orang. Yang ketiga adalah mengandung larangan dan perintah. Hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi semua orang. 4. Memiliki unsur perlindungan atau melindungi. Ciri-ciri hukum tak hanya memberikan perintah maupun larangan bagi semua orang, namun juga harus memiliki sifat yang melindungi. Hukum dibuat dengan alasan agar masyarakat tidak melakukan hal serta tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, sehingga hukum yang harus memiliki sisi yang melindungi. 5. Adanya sanksi bagi pelanggar hukum. Hukum juga meliputi sanksi dan hukuman bagi para pelanggarnya. Ciri-ciri hukum satu ini ketegasan bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum karena dapat diberi sanksi serta hukuman. Keenam adalah hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Jadi hukum dibuat oleh pihak yang memang memiliki wewenang dan kuasa dalam membuatnya, menyusun serta menetapkan hukum tersebut. Aturan hukum yang boleh berlaku hanya hukum yang dibuat oleh lembaga atau badan resmi sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah fungsi hukum menurut Ahmad Ali. Fungsi hukum adalah 1. Sebagai a tool of social control. Fungsi hukum sebagai social control bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu, misalnya membuat larangan-larangan, tuntunan-tuntunan ganti rugi, dan sebagainya. Kedua, sebagai a tool of engineering, fungsi ini sebagai sarana perekayasa sosial yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Artinya, untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa, kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sebagai simbol, fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu. Yang keempat adalah sebagai a political instrument. Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik. Kelima adalah sebagai integrator. Fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Sedangkan Sajaran Basa melihat fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia, yaitu sebagai direktif atau sebagai pengarah dalam membangun dan membentuk masyarakat. Yang kedua adalah integratif sebagai pembina kesatuan bangsa, stabilitatif sebagai pemeliharaan dan penjaga keselarasan.
Yang keempat, perspektif sebagai penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun tindakan warga dalam kehidupan bernegara. Kelima, korektif, memberikan keadilan baik terhadap warga negara maupun administrasi negara. Menurut Lawrence Friedman, fungsi hukum adalah pertama, sebagai sistem kontrol. Dengan kata lain, hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Hukum memerintahkan orang apa yang harus dan jangan dilakukan, dan hukum itu menjunjung perintah-perintah dengan paksa. Kedua, sebagai penyelesaian sengketa. Jadi, hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa. Ketiga, fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial. Fungsi ini mengarahkan penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. Keempat adalah hukum berfungsi sebagai pemeliharaan sosial, dan kelima adalah hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri. Tujuan hukum menurut pakar hukum di Indonesia, yaitu yang pertama menurut Mukhtar Kusumaja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Profesor Subekti, hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dari kebahagiaan para rakyatnya dalam mengabdi tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Menurut Ahmad Ali, kedua aliran tersebut disebut aliran konvensional yang ekstrim dan sangat sulit untuk dianut dalam masyarakat hukum yang kompleks ini. Selanjutnya adalah latar belakang manusia membutuhkan dan mempelajari hukum. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk son politikon. Takdir ini menjadikannya sebuah masyarakat yang saling mengenal dan mempengaruhi akibat dari pergaulan, maka dibutuhkan sebuah aturan atau tata hidup dalam kehidupan masyarakat agar tercipta sebuah kedamaian. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah peraturan-peraturan hukum atau kaidah-kaidah hukum dalam menciptakan tujuan hidup bermasyarakat. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita sebagai masyarakat membutuhkan hukum untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hukum diciptakan untuk mengatur dan mengatasi berbagai macam persoalan agar terbentuk suatu kehidupan yang aman, tertib, dan juga adil. Hukum dalam masyarakat dibuat agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun, hukum tidak selamanya menyelesaikan konflik atau masalah. Hukum juga terkadang menimbulkan masalah jika hukum itu dibuat tanpa melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena secara otomatis aturan itu akan bertentangan dengan masyarakat. Hukum mempunyai sifat yang elastis, artinya bahwa hukum selalu mengikuti perkembangan zaman. Hukum yang bertentangan dengan nilai dan budaya masyarakat, maka hukum itu dianggap sudah tidak relevan dan tidak layak diaplikasikan dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap aturan tersebut. Adapun tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan, keadilan, serta memberikan kepastian hukum. Namun, masih banyak masyarakat yang rendah kesadarannya terhadap hukum, yang mengakibatkan tidak dipatuhinya hukum yang berlaku. Dikarenakan saat penegak hukum bersosialisasi kepada masyarakat akan peraturan hukum, banyak orang yang menghiraukan disebabkan faktor dari dalam dan luar. Seberapa pentingkah hukum bagi kita? Hukum sangat penting, sebab dalam asas hukum terdapat asas ignorantia legis excusat neminem, yang artinya ketidaktahuan akan hukum bukan alasan untuk memanfaatkannya. Hal itulah yang membuat kita harus tahu tentang hukum, karena ketika kita melanggar, kita tidak mempunyai alasan untuk membela diri atau mengelak, sebab terdapat hukum tertulis yang berisi aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah atau negara, dan kita sebagai masyarakat dianggap tahu akan hukum. Hukum dibuat bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bersama yang tujuannya mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Permisi, boleh minta waktunya? Ya. Boleh tahu namanya? Iya, nama saya Krista. Saya akan memberikan pertanyaan tentang hukum kepada Mbak ya. Iya. Nah, menurut Mbak sebagai orang yang tidak mempelajari hukum itu apa sih?
Menurut saya, hukum itu aturan-aturan yang sifatnya memaksa dan ada sanksi untuk para pelanggarnya. Menurut Anda, hukum di Indonesia ini seperti apa sih? Menurut saya, hukum di Indonesia ini kurang ditegakkan ya, karena masih ada yang bisa nyogok itu, apalagi yang apa jabatan-jabatan yang tinggi, ya, yang pangkat, jadi seenaknya sendiri gitu. Ada bayar gitu kan kasihan kan ya buat yang rakyat-rakyat yang kecil gitu, yang miskin nggak punya apa-apa kan, tapi tetap dihukum kayak gitu. Menurut saya ya perlu ditegakkan. Mbak, saya ingin melanjutkan dari rekan saya. Mengapa sih kita harus tahu tentang hukum? Karena dia ya kan di Indonesia itu kan negara hukum. Kalau misalnya ada yang melanggar terus tidak dihukum, nanti kan nggak jera orangnya gitu. Jadi ya itu kita harus tahu hukum, karena kalau misalkan ada yang melanggar nanti dihukum gitu. Oh iya ya. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Ya, Seberapa penting sih hukum menurut Anda itu? penting karena ya tadi itu negara kita kan negara hukum. Terus ya biar kapok aja yang melanggar aturan gitu. Oh iya iya ya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, Boleh tahu namanya siapa? saya Bu Indah. Saya Sari Dwi Amanda. Saya Gita, kami dari UIN Hasnumber ingin mewawancarai Anda tentang hukum. Apakah boleh? Oh boleh Mbak, silahkan. Tapi saya jawab semampu saya ya. Iya. Mm-mm. Apa? Langsung ke pertanyaan yang pertama Oh ya Bu. boleh. Menurut Ibu, hukum itu seperti apa sih? Hukum itu menurut saya adalah sebuah aturan. Bisa jadi hukum itu adalah undang-undang. Jadi menurut saya aturan, undang-undang, ataupun dalam masyarakat kita ada adat istiadat, ada juga hukum agama. Nah itu untuk memberikan rasa keadilan buat masyarakat. Itu Mbak menurut saya. Udah Bu? Ya. Oh iya ya. Pertanyaan kedua Bu ya. Di Indonesia ini keadilan seperti apa menurut Ibu saat ini? Nah, keadilan menurut saya masih kurang sih kalau di Indonesia. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, saya sendiri misalnya lewat media sosial mengetahuinya, karena saya bukan orang yang paham soal hukum, saya hanya tahu aja. Orang yang mengerti hukum, orang yang tahu hukum, itu aja bisa melanggar hukum. Contohnya, hakim agung aja bisa menerima suap. Dan berarti kalau itu suatu hukum itu pelaksanaannya masih belum maksimal dilaksanakan. Itu aja orang yang sudah mengerti hukum. Apalagi orang yang punya kekuasaan, orang yang punya uang. Di dalam pelaksanaannya itu nggak sama dengan kita atau saya yang masyarakat biasa. Jadi hari demi hari pelaksanaan hukum itu harus dilakukan lebih baik, menurut saya seperti itu, supaya memenuhi rasa keadilan di semua pihak, maksud saya seperti itu. Nah, Semua kalangan gitu ya semua kalangan. Ya, baik. Selanjutnya, menurut Anda penting nggak sih hukum itu? Seberapa penting hukum? Kalau ditanyain penting dan seberapa penting, kalau saya jawab sangat penting sekali. Kenapa? Seperti pertanyaan nomor 1 tadi, bahwa hukum itu kan aturan, undang-undang. Berarti kalau nggak ada aturan, nggak ada undang-undang, masyarakat kita kehidupannya itu akan kacau. Nah, dengan adanya hukum atau undang-undang, maka kehidupan itu akan lebih tertata dengan baik. Jadi memenuhi rasa keadilan, dan nanti kalau keadilan itu sudah terpenuhi, kehidupan itu paling tidak akan jadi sejahtera. Seperti itu Mbak, menurut saya. Nah, Baik Bu. Kan ini saja pertanyaannya. ya. Oh gitu. Maaf kalau mengganggu waktunya ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu atas ketersediaan. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah sebuah aturan atau norma yang dibuat oleh pemerintah atau penegak hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Hukum sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, karena jika tidak ada hukum, semua akan kacau balau. Sebaliknya, hukum tanpa masyarakat tidak akan terlaksana.
Sekian, terima kasih pemaparan dari kita tentang seberapa pentingkah hukum bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.